sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa. Saya Cindy Sabah. Di sini saya tidak sendiri, nanti saya bersama-sama dengan teman-teman saya. Kami akan menjelaskan materi tentang shock hipovolemik, dan nanti saya akan menjelaskan beberapa poin, dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yaitu yang pertama, apa sih shock hipovolemik itu? Nah, shock hipovolemik adalah kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah atau cairan tubuh yang banyak sehingga menyebabkan jantung tidak dapat memumpah cukup darah ke seluruh tubuh. Nah, kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Aliran darah yang terganggu membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel darah organ tubuh akan berfungsi secara normal menjadi terhambat. Nah, untuk itu apa sih penyebab dari shock hipovolemik ini? Untuk penyebabnya di sini berdasarkan dari tipe shocknya. Jadi ada beberapa tipe shock dengan penyebabnya secara berbeda atau penyebabnya masing-masing. Yang pertama itu adalah shock kardiogenik. Itu disebabkan oleh gangguan pada jantung seperti serangan jantung dan juga gagal jantung. Yang berikut ada shock neurogenik, disebabkan oleh cedera tulang belakang akibat kecelakaan atau cedera saat beraktivitas. Yang berikut adalah shock anafilaktik. Itu disebabkan oleh alergi akibat gigitan serangga, penggunaan obat-obatan atau makanan maupun minuman. Yang berikut adalah shock sepsis. Shock sepsis ini disebabkan oleh infeksi yang masuk ke dalam aliran darah sehingga tubuh mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, untuk shock hipovolemik sendiri disebabkan oleh hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare, perdarahan pada saat kecelakaan atau muntah darah. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu pasokan nutrisi dan oksigen yang menurun atau disebut dengan hipoksia akibat dari shock dapat mengakibatkan gejala. Beberapanya di antara lain yaitu sesak nafas, jantung berdebar, serta denyut nadi menjadi lemah, pusing, kelelahan, bicara kacau, pingsan, hingga hilang kesadaran. Kemudian tekanan darah menurun. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal dan berbagai komplikasi lainnya. Kemudian bibir dan kuku menjadi biru, kulit berkeringat, dingin, dan juga pucat. Nah, tergantung penyebabnya, masing-masing dari tipe shock dapat memberikan gejala tambahan berupa pada shock sepsis yaitu bisa demam dan juga nyeri otot. Kemudian pada shock hipovolemik itu bisa menyebabkan gejala diare, muntah, dan juga perdarahan. Kemudian pada shock kardiogenik, denyut jantung melemah, urin yang keluar hanya sedikit atau tidak sama sekali, serta nyeri dada. Pada shock neurogenik itu bisa terdapat nyeri dada, irama jantung yang melambat, suhu tubuh menurun atau biasa disebut dengan hipotermia. Kemudian pada shock anafilaktik itu seseorang akan merasa kesulitan menelan dan juga bernapas, sakit perut, hidung berair dan bersin-bersin, bengkak pada lidah atau bibir, kesemutan pada tangan, kaki, mulut, atau kulit kepala. Halo teman-teman semua, baik, perkenalkan nama saya Markusio. Saya mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, program studi S1 Keperawatan semester 6. Baik, di sini saya akan jelaskan lanjut materi tentang komplikasi dari shock dan derajat shock. Komplikasi dari shock. Terjadinya komplikasi shock. Shock dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Beberapa kondisi yang dapat muncul akibat shock adalah yang pertama, gangguan ginjal.
Gagal ginjal mempunyai sebab prarenal, renal ataupun pascarenal dan masing-masingnya bisa akut atau kronik. Penurunan volume darah yang bersirkulasi atau hipotensi menyebabkan gagal ginjal akut prarenal yang dapat didiagnosis dari tanda hipovolemia kronis menurunkan perfusi ginjal. Yang kedua, gangguan pada otak. Neuron otak mempunyai risiko yang paling besar karena kerusakan irreversibel dapat terjadi hanya dalam beberapa menit setelah pemberhentian aliran darah dan oksigen. Yang ketiga, gangren dari lengan atau kaki kadang-kadang mengarah ke amputasi. Jika suplai darah pada kaki atau tangan sangat berkurang atau terputus dalam waktu lama, bisa terjadi kematian pada jaringan. Akibatnya, daerah tersebut kurang mendapat makanan, oksigen, dan kebutuhan saat lainnya. Bila tidak segera ditanggulangi, dapat menimbulkan gangren yaitu rusak dan membusuknya jaringan. Daerah yang terkena gangren biasanya ujung-ujung kaki atau tangan. Yang keempat, serangan jantung. Pengangkatan kaki sering dilakukan untuk meningkatkan aliran balik vena pada pasien hipovolemik. Tekanan darah yang rendah dan curah jantung yang rendah, misalnya karena perdarahan dan dehidrasi, akan menyebabkan cedera yang berat dan tidak dapat kembali pada organ lain seperti ginjal atau otak. Kegagalan sirkulasi akan menyebabkan hipoksia jaringan dan sianosis. Jika dilanjutkan dengan resusitasi pada pasien yang tidak sadar, perhatikan warna kulit pasien dan perfusi perifer. Jika diputuskan untuk melakukan meses jantung, maka nadi femoralis harus diraba untuk melihat keefektifan meses tersebut. Jika resusitasi efektif. Derajat shock. Yang pertama, shock ringan. Penurunan perfusi hanya pada jaringan dan organ non-vital seperti kulit, lemak, otot rangka, dan tulang. Jaringan ini relatif dapat hidup lebih lama dengan perfusi rendah tanpa adanya perubahan jaringan yang menetap atau irreversible. Kesadaran tidak terganggu, produksi urin normal atau hanya sedikit menurun, asidosis metabolik tidak ada atau ringan. Yang berikut, shock sedang. Perfusi ke organ vital selain jantung dan otak menurun seperti hati, usus, dan ginjal. Organ-organ ini tidak dapat mentoleransi hipoperfusi lebih lama seperti pada lemak, kulit, dan otot. Pada keadaan ini terdapat oliguri seperti urin kurang dari 0,5 mg atau kilogram atau jam dan dapat asidosis metabolik. Akan tetapi kesadaran relatif masih baik. Yang berikut shock berat. Perfusi ke jantung dan otak tidak adekuat. Mekanisme kompensasi shock beraksi untuk menyediakan aliran darah ke dua organ vital. Pada shock lanjut terjadi vasokonstriksi di semua pembuluh darah lain. Terjadi oliguri dan asidosis berat, gangguan kesadaran, dan tanda-tanda hipoksia jantung seperti EKG abnormal, curah jantung menurun. Perkenalkan, nama saya Trisal Molik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang patofisiologi shock hipovolemi. Shock hipovolemi atau status shock akibat dari kehilangan volume cairan sirkulasi atau penurunan volume darah dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi yang secara bermakna menguras volume darah normal, plasma, atau air. Patologi dasar tanpa memperhatikan
tipe kehilangan cairan yang pasti dihubungkan dengan defisit volume cairan atau tekanan cairan sirkulasi aktual. Kemudian, penurunan volume cairan sirkulasi menurunkan aliran balik vena yang mengurangi curah jantung dan karenanya menurunkan tekanan darah. Penurunan curah jantung disebabkan oleh penurunan volume perluat, walaupun terdapat kompensasi peninggian resistansi vaskuler, vasokonstriksi, dan takikardi. Kemudian, pada keadaan hipovolemi yang berat, juga terjadi iskemi miokard, bahkan dapat terjadi infark. Penurunan volume intravaskuler ini menyebabkan penurunan volume intravaskuler kiri pada akhir distol, yang akibatnya juga menyebabkan berkurangnya kontraktilitas jantung dan juga menyebabkan menurunnya curah jantung. Keadaan ini juga menyebabkan terjadinya mekanisme kompensasi dari pembuluh darah di mana terjadi vasokonstriksi oleh katekolamin sehingga perfusi semakin memburuk. Akan tetapi, bila kehilangan volume darah lebih dari 30%, mulai terjadi shock. Dan bila terjadi shock, maka suplai O2 ke sel menurun sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan metabolisme seluler. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ferencia Loiboloe. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan shock hipovolemik. Upaya pencegahan shock hipovolemik. Untuk mencegah terjadinya shock, penyakit tertentu perlu segera ditangani, misalnya penyakit jantung, diare, atau perdarahan hebat. Penderita alergi yang pernah mengalami shock anafilaktik perlu menghindari hal-hal yang dapat memicu alergi, misalnya makanan atau minuman tertentu. Penderita juga dianjurkan untuk selalu membawa epinefrin dalam bentuk autoinjektor atau berbentuk seperti pen sebagai pertolongan pertama saat terpapar alergi yang dapat menimbulkan shock anafilaktik. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat tertentu. Pencegahan shock hipovolemik bergantung dari penyebab yang mengakibatkan timbulnya kondisi tersebut. Sebagai contoh, shock hipovolemik akibat perdarahan karena cedera. Hal ini dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari trauma benda tumpul saat melakukan aktivitas tertentu yang beresiko tinggi. Beberapa aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap shock hipovolemik adalah latihan olahraga yang berkontak langsung dengan benturan. Begitu juga jika kita bekerja di tempat yang tinggi risiko cedera atau berkendara roda 2 dan aktivitas lainnya. Yang berikut, shock kardiogenik dapat dicegah dengan menjaga kesehatan jantung. Kita juga diharuskan untuk kontrol berkala ke dokter jika memiliki faktor risiko tertentu, termasuk hipertensi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung adalah menghentikan paparan asap rokok, menjaga agar berat badan ideal, membatasi asupan gula dan alkohol, membatasi konsumsi makanan yang mengandung banyak kolesterol dan lemak jenuh, serta menghindari konsumsi makanan yang mengandung lemak. Yang berikut, berolahraga secara teratur. Yang keempat, pencegahan shock sepsis, yaitu menjaga kebersihan tangan. Tangan merupakan media perantara masuknya bakteri ke dalam tubuh. Cara paling efektif untuk mencegah perpindahan bakteri tersebut adalah dengan mencuci tangan. Jika kita mempunyai tangan yang bersih, kemungkinan masuknya bakteri penyebab sepsis akan lebih kecil. Yang berikut, mengonsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan penambah darah dan vitamin penambah darah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
sayuran penambah darah seperti bayam dan brokoli, serta buah-buahan penambah darah seperti anggur dan stroberi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem kekebalan tubuh. Kita juga dapat menambahkan obat penambah darah supaya darah tetap sehat dan jauh dari infeksi. Yang berikut, rawat luka dengan baik untuk mengurangi infeksi. Jika kita terluka, rawatlah dengan baik agar tidak terjadi infeksi penyebab sepsis. Sebaiknya gunakan alkohol dan peroksida untuk membersihkan luka sebelum ditutup dengan perban steril. Yang kelima, pencegahan shock neurogenik, yaitu membatasi pergerakan tubuh penderita. Langkah ini berguna untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Contohnya, memasang collar neck pada leher Anda agar cedera saraf tulang belakang tidak bertambah parah. Yang berikut, memberikan cairan melalui infus. Pemberian cairan melalui infus untuk mengendalikan tekanan darah agar tetap dalam batas normal. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rahmi Amelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang shock hipovolemik. Kan tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian shock hipovolemik, lalu menjelaskan penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, lalu derajat shock hipovolemik, lalu patofisiologi atau perjalanan dari shock hipovolemik itu sendiri, dan upaya pencegahan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan shock. Jadi, di sini saya akan mengulang kembali dari teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang shock hipovolemik. Jadi di sini saya akan menjelaskan shock merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ada orang atau yang tiba-tiba pingsan gitu, maka yang harus kita lakukan itu yaitu segera lakukan pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertamanya itu dengan bisa kita menghubungi rumah sakit terdekat. Nah, jika tidak segera ditangani, maka shock ini dapat menyebabkan banyak komplikasi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan atau pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat melihat penderita atau orang yang dicurigai mengalami shock. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Jadi, yang pertama itu kita baringkan penderita secara perlahan. Nah, lalu jangan gerakan penderita jika tidak diperlukan. Nah, yang berikut, kendurkan atau buka pakaian yang ketat pada pasien, pada orang yang kita lihat dia mengalami shock tadi. Nah, lalu setelah itu kita memeriksa denyut nadi atau jantung orang tersebut. Nah, jika orang ini atau pasien ini tidak bernapas atau tidak ada denyut nadinya, nah, jadi teman-teman bisa melihat denyut nadi itu bisa di sini, ya, atau bisa di sini, begini cara. Nah, jika tidak ada denyut nadinya, maka lakukan resusitasi jantung paru. Jadi yang biasa dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan atau tenaga medis lainnya itu yaitu kita melakukan resusitasi jantung paru atau yang biasa disebut CPR begitu. Nanti di sini kita akan memberikan penjelasan ya. Lalu yang berikutnya yaitu untuk menghindari ketakutan yang dapat memperburuk kondisi dari pasien ini, berikan pasien selimut atau kain begitu.
Jika selimut itu nggak ada, jadi bisa menggunakan kain atau sarung begitu. Lalu di sini jangan berikan pasien minum atau makan. Nah, jika shock ini disebabkan oleh alergi atau yang biasa disebut tenaga medis atau kesehatan itu shock anafilaktis, segera berikan epinefrin dalam bentuk auto-injektor. Nah, jika ada penderita alergi yang parah, ini biasanya harus selalu membawa suntikan. Nah, jika pasien ini mengalami pendarahan atau ada pendarahan di sekitar bagian tubuhnya, tutupi atau sumbat di area yang berdarah tadi dengan menggunakan handuk bisa atau kain. Nah, lalu jika pasien ini mengalami muntah dan dia mulai mengeluarkan darah dari mulut, nah, jadi yang harus kita lakukan itu yaitu kita mengubah posisinya menjadi menyamping. Nah, itu tujuannya agar untuk menghindari tersedak pada pasien ini. Nah, oke. Lalu ketika petugas medis tadi sudah datang dan pasien ini sudah ditangani petugas medis, pasien ini akan diberikan infus cairan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu agar tekanan darahnya yang pada pasien tadi ini menjadi normal gitu, kembali menjadi normal. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penanganan yang akan berbeda, tergantung dari tipe shocknya dan penyebab timbul shock itu sendiri. Yaitu yang pertama, shock hipovolemik. Nah, dalam mengatasi shock hipovolemik ini, tindakan medis yang dapat dilakukan itu dapat berupa transfusi darah. Transfusi darah ini bisa sel darah merah ataupun yang mengalami faktor-faktor pembekuan atau yang biasa disebut koagulasi. Nah, seperti trombosit. Nah, yang berikut yaitu shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini akan ditangani dengan menggunakan obat-obatan yang berfungsi untuk memperbaiki pompa jantung pasien tadi. Nah, obat-obatan ini biasanya yang digunakan itu namanya dopamin atau dobutamin begitu. Nah, yang berikut itu ada shock anafilaktik. Nah, dalam mengatasi shock anafilaktik ini, pasien itu biasanya akan diberikan epinefrin suntik yang berfungsi untuk meredakan shock akibat reaksi alergi. Jadi shock anafilaktik ini shock yang biasanya disebabkan karena reaksi alergi tadi. Nah, yang berikut yaitu shock neurogenik. Nah, shock tipe ini juga akan ditangani dengan memberikan obat-obatan seperti epinefrin, norepinefrin, atau dopamin. Fungsinya dari obat-obat ini yaitu untuk meningkatkan tekanan darah pasien. Nah, biasanya pada shock ini pasien itu akan mengalami penurunan denyut jantung. Nah, maka obat-obat ini berfungsi untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan denyut jantung tadi. Nah, biasanya juga dokter memberikan atropin gitu. Yang berikut itu ada shock sepsis. Dalam mengatasi shock sepsis ini, biasanya dokter akan memberikan obat golongan vasopresor seperti norepinefrin, yaitu untuk meningkatkan tekanan darah. Biasa juga untuk bisa mengatasi infeksi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, sampai jumpa.